Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifia Ibrahim, saya MBKM Teknik. Saya di sini akan memaparkan review jurnal hukum pidana lanjutan pertemuan ke-14 dengan judul Tinjauan Hukum Perjanjian yang telah daluarsa terhadap utang piutang yang dilakukan di bawah tangan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Contoh kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 538/PDTG/2014/PNJT/PST. Penulis Imelda Septi Febrian. Latar belakang seiring perjalanan zaman, pinjam-meminjam yang dilakukan harus ada alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa telah adanya suatu peristiwa pinjam-meminjam. Dengan demikian, praktik-praktik yang dilakukan untuk melakukan perjanjian itu dilakukan baik dengan secara tertulis atau dengan secara lisan maupun tertulis di bawah tangan, sesuai dengan tuntutan terhadapnya harus dibuat dengan adanya itikat baik dan kepastian hukum. Metode yang dilakukan yaitu dengan penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan dalam hukum perjanjian memiliki sifat terbuka. Selain itu, hukum perjanjian merupakan sebagai hukum pelengkap di ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan. Ini dimungkinkan dalam 3 hal sebagai berikut. 1. Pernyataan tidak diinginkan. 2. Pernyataan betul diinginkan namun tidak dalam arti sebagaimana ditafsirkan pihak lawan. 3. Pernyataan diinginkan sesuai dengan yang dimaksud oleh pihak lawan, tapi akibat hukumnya tidak diinginkan. Pernyataan atau kehendak tersebut harus tertuju pada akibat hukum yang diinginkan, yaitu pihak yang bertindak memunculkan kepercayaan pada pihak lainnya bahwa kehendaknya itu tertuju pada terbentuknya perjanjian. Perjanjian menurut pasal 1320 KUHP Perdata, perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak baru akan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu 1. Sepakat mereka yang meningkatkan diri. 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. 3. Mengenal suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang hal. Dalam bab ke-13 buku ketiga KUH Perdata, yaitu di dalam pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembangkan sejumlah yang sama pula. Perjanjian utang piutang yang terjadi karena peminjaman uang juga mempunyai jangka waktu yang telah ditentukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang para pihak buat. Perjanjian tersebut dapat memenuhi prestasi dan perjanjian hutang tersebut dapat pula mengakibatkan daluarsa dikarenakan pihak-pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang mereka telah buat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.